Bihnat, Ya. yang namanya liburan tuh biasanya kan kita kayak jalan-jalan, wisata atau pergi kemanapun waktu bareng keluarga gitu kan ya. Apalagi waktu pas libur sekolah gitu. Nah tapi gue juga yakin ada beberapa orang yang lebih senang manfaatin liburannya tuh buat istirahat di rumah, atau minimal ya kayak ke rumah saudaranya lah gitu, Iya. ke rumah neneknya, kampung halaman gitu-gitu kan, nggak jalan-jalan lah intinya. Nah hal itu pun juga sama kayak apa yang dialamin sama cowok, sebut aja namanya Kiki. Beberapa tahun lalu tuh kebetulan setelah sekian lama nggak pulang kampung, akhirnya dia pulang kampung tuh ke rumah neneknya di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Kiki kesana bukan karena pengen, tapi karena kepepet aja, soalnya rumahnya tuh lagi direnov. Pas banget orang tuanya pun juga ada dinas keluar kota ke Jawa Tengah, makanya sekalian lah tuh ke rumah neneknya ini. Awalnya Kiki pikir liburan ini tuh bakalan bosenin, tapi ternyata jauh dari itu. Liburan ini justru mendadak jadi pengalaman paling nyeremin di hidup dia. Buat gambaran aja, jadi rumah si neneknya Kiki ini tuh masih beneran kayak rumah joglo kuno, lengkap banget, ada perabotan kayu berat, dan pokoknya vibes-nya tuh beneran sepi dan emang jauh dari apa-apalah. Di sini Kiki tuh tidur di kamar tamu deket dapur, dan di dalam kamar tamu ini ada satu benda yang dari awal tuh bikin Kiki tuh nggak nyaman. Nah benda itu apa? Benda itu tuh kayak lemari gede gitu, warnanya hitam legam, terus ada ukiran khas Jawa. Tapi bentukannya tuh terlalu gede buat ukuran sesempit itu, karena kamar tuh rada kecil. Nah terus persis di bagian atasnya itu ada ukiran kepala naga. Kata neneknya Kiki, itu lemari warisan dari Mbah Buyut, udah puluhan tahun gak kebuka, dan katanya kunci lemarinya pun udah hilang gak tahu kemana. Oke. Nah tapi hampir setiap malam Kiki ini ngerasa kalau ada yang kayak ngeliatin atau merhatiin dia dari dalam lemari. Di beberapa hari awal, bahkan persis pas Kiki mau tidur, sering banget ada kayak suara nafas berat gitu keluar dari arah lemari, Bihnat. Sampai ada suatu siang, pas Kiki ini lagi selonjoran di kasur, tiba-tiba kayak kling gitu, kayak ada suara logam gitu jatuh dari atas lemarinya ke lantai. Pas dicek sama Kiki, ternyata kayak ada kunci kecil karatan, tapi masih utuh dengan bentukan yang unik gitulah. Dan gak tahu kenapa yang di pikiran Kiki itu cuman, apakah ini kunci buat buka lemarinya ya gitu. Pas coba dimasukin ke lemarinya, ternyata cocok, dan beneran Bihnat, pintu lemari itu kebuka. Padahal kan kata neneknya pintu itu udah puluhan tahun gak dibuka dan kunci udah hilang tak kemana kan. Iya. Dan baru juga kebuka pintunya, tiba-tiba tuh bau apek dan bau busuk tuh langsung keluar nyeruak gitu. Padahal di dalamnya itu, di dalam lemari itu cuman ada satu kebaya putih kegantung, berdebu, dan ada kayak sejumput rambut panjang basah yang nyangkut di gantungannya. Nah tapi rambut ini, itu tuh rambut asli Bihnat, dan ini gak tahu rambut siapa. Pas coba dipegang sama si Kiki rambut ini, tiba-tiba ada kayak gitu, Suara gitu. kayak ada suara nafas kedengeran persis dari dalam lemari. Kiki kaget, dia banting pintu lemarinya, terus ngunci tuh karena kaget. Nah walaupun pintunya udah ditutup dan udah dikunci, tapi ternyata ini nggak bikin nyelesain masalah Bihnat. Beberapa kali masih ada lah di hari yang sama ya, Kiki ini sekarang jadi kayak sering diliatin sama sosok-sosok aneh di rumah neneknya. Dan setiap coba diikutin arah kedatangan atau kepergian si sosok ini, semua itu tuh berasal dari satu tempat, yaitu lemari tua di kamar Kiki itu. Kiki ini sempat bilang ke neneknya lah sebenarnya, tapi neneknya cuma bilang kayak, udah jangan diladenin, kamu tidur aja. Dia emang gak suka tempatnya diganggu. Nah Kiki bingung kayak, dia maksud neneknya tuh siapa kan. Sampai beberapa malam berikutnya, persis sekitar jam 1-an dini hari, Kiki tuh kebangun karena kedengeran ada kayak suara ketokan dari dalam lemari. Pelan tapi teratur gitu, kayak tok, tok, tok. Sepersekian detik Kiki ini gak bisa gerak di situ. Badannya tiba-tiba kayak memberat. Terus dari arah lemari mulai kedengeran ada bisikan perempuan, suaranya patah-patah gitu, bilang kayak, buka lagi, aku belum selesai gitu. Terus tiba-tiba kayak ada krek, 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 dan ternyata pintunya kebuka sendiri Bihnat. Dan pas badan Kiki udah mulai bisa gerak nih, dia langsung buru-buru nyamperin lemari itu karena udah telanjur gak tahan atau kayak gemes gitulah. Langsung dibuka tuh sama Kiki pintunya. Dan pas pintunya dibuka, sekarang lemarinya gak kosong. Tadi kan cuma ada kayak satu dress putih doang kan. Ternyata di dalam lemari itu Bihnat, udah ada kayak jejak kaki berlumpur. Dan di sudut lemari ada kayak sosok cewek nih ya, bungkuk, rambutnya nutupin mukanya, udah berdiri diem aja, terus lehernya tuh bengkok. Nah sosok ini ngomong, kamu yang buka, kamu juga yang harus ganti. Terus ketawa cekikikan, dan langsung tuh pintu lemari langsung kayak kebanting kenceng gitu. Setelah kejadian itu, besokannya tuh Kiki langsung kayak demam, badannya panas banget, terus kayak ada rasa menggigil. Dan karena dari bangun tidur tuh susah banget buat jalan ataupun buat gerak,
Makanya Kiki tuh cuma bisa kayak baringan aja di kamarnya. Terus Kiki baru ingat Nat, pas mendekati waktu maghrib, pelan-pelan nenek Kiki tuh kayak masuk ke kamar buat semacam naruh makanan, ngerapin barang-barang, bersih-bersih gitulah. Nah Kiki tuh yakin banget itu tuh neneknya lah kalau dilihat secara postur. Soalnya si neneknya tuh kayak ngebelakangin Kiki gitu, jadi nggak kelihatan mukanya. Sesekali Kiki tuh di situ ngajak ngobrol neneknya, tapi nggak dijawab sama sekali. Padahal secara posisi tuh neneknya sama Kiki tuh deket gitu. Yang satu di deket kasur, yang satu tuh lagi rebahan di kasur. Terus tuh nggak Nat, pas Kiki ini manggil agak kencang kayak Mbah gitu, di situ baru dijawab tuh, apa Ki, kamu nggak kenapa-napa kan Ki, mau mandi apa mau makan lagi? Nah tapi suara neneknya itu kedengeran dari jauh, dari luar kamar. Dan Kiki sadar ternyata nenek-nenek yang ada di kamarnya itu berarti bukan neneknya dong. Iya. Pelan-pelan langsung kedengeran tuh Nat, kayak gitu. Dilanjutin nafas berat. Terus sosok ini tuh makin gerak ngedeketin ke arah Kiki sambil terus ngebelakangin badannya ya, jadi kayak masih belum kelihatan mukanya tuh. Pelan-pelan rambutnya tuh jadi kayak makin panjang, jadi kayak gak mirip sama neneknya Kiki sama sekali. Terus pas sosok cewek ini nengokin wajahnya ke arah Kiki, muka tuh mirip banget sama sosok perempuan bungkuk yang ada di dalam lemari yang waktu itu Kiki lihat. Tapi kali ini muka tuh kelihatan Nat. Muka itu beneran penuh luka sobek. Terus cuman diem aja kayak matung ngeliatin Kiki sambil senyum. Dan beneran di sebelah Kiki. Kiki ketakutan banget di situ, langsung manggil-manggil neneknya. Terus neneknya pun juga panik gitu ngedengar Kiki teriak-teriak kan. Langsung tuh neneknya jalan ke arah kamar Kiki. Dan lo tau nggak, di momen neneknya lagi jalan ke kamar Kiki, sosok perempuan ini tuh barusan kayak makin senyum lebar. Beneran lebar banget, orang kata Kiki tuh sampai robek banget gitu loh bibirnya karena saking lebar senyumnya. Terus pelan-pelan tangannya itu tuh langsung kayak nyakar-nyakar dan nyengkrem pergelangan kakinya Kiki. Makin lama makin kencang tuh genggamannya. Dan Kiki tuh seolah-olah kayak sengaja diseret sampai jatuh dari kasur ke arah lemari. Tapi ya syukurnya pas banget tuh di tengah perjalanan, neneknya tuh langsung kayak ngebuka pintu kamarnya. Dan detik itu juga si sosok ini tiba-tiba kayak hilang gitu aja ke sedot lemari. Kayak bruk gitu. Terus langsung kayak lemari tuh kayak goyang-goyang kenceng gitu Nat. Neneknya di situ akhirnya sadar kalau ternyata Kiki ini nggak cuma digangguin tapi beneran diteror kali ini. Apalagi pas coba ngeliat kaki Kiki kan kayak masih ada kayak kelihatan bekas pegangan kuku yang tajam abis dicengkrem gitu kan. Di situ akhirnya neneknya Kiki ngomong, kamu harus minta maaf Ki, dia marah karena kamu udah buka rumahnya. Nah Kiki masih bingung kayak dia itu siapa gitu. Ditanyalah sama Kiki, dia itu siapa Mbah maksudnya? Neneknya jawab, Ningrum, itu tuh Ningrum. Dia dulu salah satu pegawai di rumah buyut Mbah. Dia tuh meninggal gara-gara kekunci di lemari itu waktu pas penjajahan Belanda. Anjir. Lemes banget tuh di situ tuh Kiki. Nah habis itu nenek itu cuma nyuruh buat Kiki minta maaf dengan cara kayak nyalain dupa, taruh bunga melati persis di depan lemari, sambil minta maaf pelan-pelan gitulah di malam harinya. Udah tuh, akhirnya dilakuin lah sama Kiki di besokan paginya tuh. Awalnya gak ada reaksi apa-apa Nat. Tapi pas banget sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba seluruh bagian kamar tuh kayak berubah gitu aja. Dinding-dindingnya berubah hitam, langsung kayak ada bau anyir. Terus jam dinding beneran stop tepat jam 1 pagi. Dan dari segala arah tuh kedengeran suara kayak ngomong gini, sini gantian, kamu tidur di dalam, aku yang hidup di luar gitu. Aduh. Terus ketika ada suara langkah kaki di lantai kayu kamarnya, cepet banget jalannya ke arah pintu lemari. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ yang lewat. Nah tiba-tiba persis di depan lemari itu udah ada sosok berdiri kayak di ambang pintu gitu ya. Rambutnya basah, mukanya pucet, dan matanya kosong Nat, bolong gitu loh. Ternyata itu tuh sosok perempuan yang ada di dalam lemari, yaitu si Ningrum itu. Ningrum cuma bilang kayak gini, jangan buka rumahku lagi. Terus langsung tiba-tiba tembus lemari dan hilang gitu aja. Nah pokoknya sejak hari itu lemari ini tuh dikunci sambil ditutup pakai kayak kain kafan gitu. Terus kuncinya sengaja dibakar sebelum akhirnya dibuang gak tahu kemana lah. Dan bener aja Nat, after dibuang kuncinya dan setelah si Kiki minta maaf itu, udah gak ada lagi tuh teror-teror atau kejadian yang dialami sama Kiki dan mbahnya. Anjir. Tapi menurut gue jadi Kiki kesel juga sih sama nenek gue, kenapa gak dikasih tahu gitu, at least diperingatin gitu loh. Oh dari awal kalau lemari itu serem jadi buka apa gitu ya. Iya bener. Lebih kasihan sama Ningrum juga sih. Ketika lo bilang dia tuh meninggal karena kekunci pas zaman penjajahan Belanda, wah gue gak kebayang sih setersiksa apa dia di momen itu ya.